Halo, selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Vitus dalam pembelajaran tematik. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengemukakan pendapat dengan baik. Nah, anak-anak, di negara kita Indonesia ini, adat istiadat dan juga nilai sopan santun sangat dijunjung tinggi. Maka dalam berbicara, dalam menyampaikan pendapat, harus menggunakan tata cara yang benar. Nah, bagaimana tata cara mengemukakan pendapat? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, sebelum mengemukakan pendapat, kita harus memikirkan terlebih dahulu pendapat yang akan kita sampaikan. Kenapa? Karena kita tidak mau kan kalau pendapat kita itu sampai menyinggung perasaan orang lain atau melukai perasaan orang lain. Dan juga kita harus memikirkan jangan sampai pendapat kita itu merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya, dalam mengemukakan pendapat harus didasarkan pada akal sehat. Apa itu akal sehat? Akal sehat adalah cara berpikir orang normal. Nah, Pak Vitus yakin sekali anak-anak di sini normal semua. Sama seperti Pak Vitus dan ayah bunda kalian di rumah. Maka dalam berpendapat kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya pendapat kita itu mudah dimengerti, mudah dipahami dengan cara berpikir orang normal. Kenapa harus seperti itu? Supaya pendapat kita menjadi lebih mudah diterima oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita juga harus bisa menyampaikan pendapat dengan sopan. Bagaimana menyampaikan pendapat dengan sopan? Ada 4 poin di sini. Poin yang pertama, dalam menyampaikan pendapat kita harus menggunakan bahasa yang halus. Bahasa yang tidak menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Selain itu, nada bicara kita pun harus tenang. Tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh berteriak-teriak. Ya. Selanjutnya, dalam menyampaikan pendapat, sikap kita pun harus sopan. Supaya orang lain yang melihat dan mendengarkan pendapat kita lebih mudah menerimanya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, dalam menyampaikan pendapat, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Tunggulah orang lain selesai menyampaikan pendapatnya, baru bergantian dengan kita menyampaikan pendapat kita. Nah, selanjutnya dalam menyampaikan pendapat kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kita. Kenapa? Kalau kita memaksakan pendapat kita, yang terjadi adalah adu mulut, debat, dan bisa-bisa berakhir dengan pertengkaran. Nah, tentu anak-anak tidak mau dong bertengkar dengan teman sendiri ya. Nah, lalu kita harus bagaimana? Kita harus berlapang dada, harus sabar ketika pendapat kita ditolak atau tidak diterima. Namun sebaliknya, kita juga tidak boleh sombong anak-anak. Kita harus tetap rendah hati ketika pendapat kita disetujui, diterima oleh teman-teman kita. Nah, selanjutnya, menerima usulan atau kritik. Nah, anak-anak, dari awal tadi kan kita sudah berusaha mengemukakan pendapat kita. Tentu kita ingin teman-teman kita mendengarkan pendapat kita kan? Maka kita pun juga harus mau mendengarkan pendapat, kritik ataupun saran dari orang lain. Ya, supaya di sini terjadi timbal balik komunikasi yang sehat, yang adil.
Nah, demikian anak-anak, cara-cara untuk menyampaikan pendapat dengan baik. Semoga video pembelajaran ini membantu. Sampai jumpa.